Kerbu wowo iki. Lepas rotol Ini ki lepas lateral. Enggak panteng ya. Iku betina iku. Ekor pinten iki betina iku. Wowo, Pak. itu lepas rotol ya. Orang Poligami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania dari Taras BC, kicau mania di Jombang, Jawa Timur. Pada kesempatan sore hari ini kita akan diskusi mengenai bagaimana penjodohan murai batu. Hari ini kita bersama Mas Adibet. Mas Adibet ini adalah peternak sukses menurut saya di Kabupaten Jombang karena kandangnya juga banyak dan beliau ini sudah memulai beternak murai sejak tahun 2000. Waktu beternak murai itu tidak semudah yang kita bayangkan. Perjuangan beliau itu mulai dari nol, mulai menjodohkan, kemudian mulai beternak, kemudian gagal, sampai pernah gulung tikar, kemudian beternak yang lain, kembali ke beternak murai lagi. Adibet ini sudah sering dibeli murainya mulai dari Jakarta, Yogyakarta, Solo dan lain sebagainya, dan pengirimannya itu bisa melalui kereta api atau bisa langsung datang ke rumah beliau di Jombang. Ini adalah tempat untuk pembesaran dari trotol atau habis mengambil dari kandang atau ngunduh bahasa sininya. Kita akan membahas bagaimana cara menjodohkan murai batu gitu. Jadi untuk murai batu yang mau masuk ke kandang itu butuh benar-benar siap dari usia maupun kesiapan birahinya. Kalau sudah benar-benar birahi antara jantan dan betinanya, ya insya Allah nanti cepat berjodoh. Jadi untuk merawat burung murai itu yang mau masuk ke kandang itu harus benar-benar sudah birahi. Ciri-cirinya birahi itu bagaimana, Pak? Mulai dari jantannya sudah birahi, kemudian betinanya birahi, itu bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri jantan sudah siap masuk kandang bukan dari usia. Soalnya saya sudah pakai usia lepas trotol itu semuanya rata-rata 95% itu sudah bisa mengisi, bisa ngawin lah. Kalau untuk betina pernah usia 8 bulan juga pernah bisa produk. Wah, cepet ya. Malah enak itu. Tergantung dari burungnya. Nah, burung ini biasanya makannya itu ragus. Kasih makan apa itu dimakan. Nah, ini biasanya cepat untuk menimbulkan birahi. Nah, ciri-ciri jantan biasanya ketemu betina pasti merayu. Nah, untuk betina pun kalau dirayu jantan ini ada respon, bahasa lapetnya itu BBI atau ngeleper. Nah, kalau benar-benar sudah siap ya bisa dimasukkan ke kandang. Jadi untuk pemilihan bahan untuk masuk ke kandang pun itu butuh kejelian. Harus benar-benar berkualitas, itu bagi indukan itu. Jadi mungkin kefahaman saya dengan orang lain nggak sama. Cuma untuk bisa cepat produksi itu memang harus benar-benar tahu sejarah indukannya itu gimana. Nah, kadang kalau usianya sudah terlalu tua, nah ini kalau istilahnya orang itu masanya suburnya itu sudah habis. Nah, ada pun usia muda juga sudah afkir. Ada banyak lah, saya ngalami seperti itu banyak. Soalnya saya punya jantan itu
di kandang sudah 15 tahun. 15 tahun masih bisa produk. Akhirnya yaitu selalu zong. Iya. Jadi bahasanya ya kasarnya itu afkir lah. Afkir sudah lebih umurnya. Akhirnya ya saya jual buat gantangan. Iya. Nah, setelah kita memilih bahan yang berkualitas, kemudian jantannya sudah over birahi, kemudian betina juga sudah BBI, bahasa lafetnya, baru ada proses penjuduannya. Bagaimana cara proses menjudukannya itu, Pak? Kalau saya sekarang lebih aman itu betina masuk ke kandang dulu untuk menguasai kandang. Jadi betina ini nanti di kandang kalau sudah adaptasi, sudah kerasan, nanti akan timbul birahi dengan sendirinya. Nah itu didongkrak dengan menu makan yang tercukupi seperti pada umumnya jangkrik, ular kandang, kroto, bisa ditambahi cacing atau ikan gupi. Ikan gupi, wah mahal ikan gupi ya. Enggak gatul, nggak apa-apa Pak ya, gatul. Nggak apa, itu sama itu yang sama. dikali-kali di got-got itu banyak kan, bisa cari itu. Iya. Itu cepat untuk menimbulkan birahi. Nah kalau betinanya ini sudah benar-benar birahi, pasti nanti ngangkut sarang. Nah kalau betina yang seperti ini dikasih jantan, biasanya nggak pakai lama, 1 minggu sudah nelur nanti. Baru jantan sebelum nelur, kalau sudah bawa sarang ini jantan dilepas, kebanyakan langsung kawin. Soalnya betina sudah benar-benar siap. Kalau betinanya belum siap dan jantannya galak, kalau dipaksa untuk dilepas jantannya, kebanyakan ADRT yang betina nanti diajar. Kalau belum benar-benar siap lah untuk birahinya betina. Apa tidak perlu itu Pak? Setelah betina masuk kandang, betina beradaptasi dengan lingkungan, sampai betina itu sudah unjal, bahasanya unjal, baru jantannya dimasukkan. Lah, jantan masuk kandang, apa langsung dilepas? Apakah perlu jantan tersebut beserta kurungannya itu masuk ke kandang Pak? Untuk apa ya? Biar saling rayu merayu, apa perlu seperti itu Pak? Iya, itu cara amannya seperti itu. Jadi mungkin betina dilepas, dibiarkan sampai adaptasinya betina ini sudah mapan. Nah baru jantan bisa dimasukkan ke sangkar kecil kalau kandangnya kecil. Kalau kandangnya besar bisa pakai sangkar yang besar juga bisa. Jadi tergantung kandangnya. Nah itu untuk memperkenalkan jantan dengan betina itu, kalau sudah ada rasa kesamaan ini, birahinya sama-sama birahi, sama-sama setuju untuk membina rumah tangga. Nah ini bisa jantan dilepas, kebanyakan langsung kawin. Kalau benar-benar betina ini sudah nata sarang. Mas Adibert ini juga punya beberapa ternakan yang berpoligami ya, berpoligami. Ini ada beberapa jodoh di poligami, 1 jantan untuk 3 betina juga bisa. Nah di sini untuk memilih jantan yang bisa berpoligami itu bagaimana Pak? Sebenarnya kalau masalah milih jelas saya nggak bisa. Jadi mungkin dari gen keturunan juga bisa. Seumpamanya bapaknya ini dulu poligami, nah biasanya nanti anaknya pun nurun bisa dibuat poligami. Nah biasanya kalau kicauan yang lain, peternak yang lain mau mencoba, ya nanti bisa dicoba, tergantung karakternya si burung. Kalau karakter burung ini perayu, bukan penarung, nggak galak lah, karakternya nggak galak. Kalau ketemu betina pasti merayu, itu bisa biasanya buat poligami. Oh, bisa berpoligami. Jantan itu dilihat dari segi gennya atau genetiknya, keturunannya. Biasanya kalau bapaknya sudah pernah berpoligami, anaknya itu kemungkinan besar juga bisa berpoligami kayak gitu ya. Bukan dari ciri-ciri fisiknya, oh iki gampang poligami, bukan, tapi kita harus mencari historisnya dulu, latar belakangnya Murai ini bisa berpoligami atau tidak. Nah seperti itu
Berarti langkah pertama untuk bisa menjodohkan murai batu, yaitu menurut Mas Adibet yang sering dilakukan beberapa cara, tapi yang paling bagus menurut beliau itu adalah betina masuk ke kandang dulu untuk beradaptasi sampai betinanya itu unjal. Supaya menimbulkan unjal, berarti betinanya itu harus dikasih extra fooding atau EF. F-nya itu yang bisa menimbulkan birahi, kayak gitu. Menimbulkan birahi, kalau betina sudah unjal, baru jantannya dimasukkan ke kandang beserta kurungannya, supaya saling rayu merayu. Nah, itu setelah rayu merayu bisa langsung dilepas, atau kalau jantan sudah kebiasaan berpoligami, jantan langsung masuk juga bisa. Seperti itu yang sering dilakukan Mas Adibet kayak gitu. Itu ya. Nah, setelah sudah jadi satu kandang, apakah perlu Pak sebelum masuk kandang itu kandangnya dibersihkan, atau cuaca udara itu pengaruh nggak dalam memproduksi anakan itu? Ya, sangat berpengaruh sekali, terutama untuk sirkulasi udara dan cahaya matahari. Paling tidak cahaya matahari masuk ke kandang itu sekitar 1 atau 2 jam. Jadi bisa untuk rekan-rekan ternak direnovasi kandangnya untuk kesehatan. Jadi cahaya matahari itu kan untuk kesehatan si burung juga. Kalau sehat otomatis kan produksinya juga lancar. Kesimpulannya, sebelum kita jodohkan kandang, kita harus bersihkan dulu, kita nata sirkulasi udara dan ada sedikit pencahayaan sinar matahari antara kurang lebih 2 jam seperti itu. Nah, untuk teman-teman Kicomania dimanapun Anda berada, teman-teman bisa bisa melihat atau beli produknya, hasil ternakannya Mas Adibet. Insya Allah ini sangat berkualitas. Dari di sini mulai dari ngunduh, dari kandang, mulai juju itu sudah full masteran sampai masterannya 5 tahun nggak pernah diganti kayak gitu ya. Jadi insya Allah burung yang hasil ternakan sini kalau dikasih laku cililin, kapas tembak, lovebird, insya Allah cepat masuk karena sudah sejak kecil itu sudah dimasteri. Mau dari ngunduh, masuk inkubator atau tidak, itu sudah full masteran. Nah, mungkin itu saja Mas Adibet diskusi cara penjodohan murai batu pada sore hari ini. Buat teman-teman Kicomania dimanapun berada, jangan lupa subscribe untuk channel Taras BC, channelnya Kicomania dari Jombang, Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.